Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara renungan harian GPKRIS Pangkal Pinang tanggal 5 Agustus 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membayar pajak baik Allah. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya baik Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, kejadian ini yang terjadi di kota Kapernaum, suatu kota di tepi danau Galilea. Kota Kapernaum ini pernah menjadi tempat tinggal Petrus, dan Tuhan Yesus juga pernah tinggal di sini untuk jangka waktu yang tidak lama. Bangsa Israel diharuskan membayar cukai atau biaya untuk baik Allah. Pada zaman Nabi Musa, ketika mereka mendirikan kemah suci, maka ditetapkan setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas harus membayar setengah sikal. Cukai ini digunakan untuk biaya operasional kemah suci atau bait suci pada waktu itu. Karena setiap pagi dan sore mereka harus mempersembahkan seekor kambing atau domba. Lalu harus membakar dupa atau kemenyan untuk persembahan. Kemudian ada minyak zaitun, roti pajangan, pakaian untuk para imam, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan biaya. Imam-imam akan mendirikan tempat di kota-kota di seluruh Israel pada bulan ketiga untuk mengumpulkan cukai bait suci ini. Kalau lewat dari waktu yang ditetapkan, orang Israel harus membayarnya di bait Allah yang di Yerusalem. Nah, saudara sekalian, biaya bait suci ini tidak sama dengan cukai yang dipungut oleh Sakyus dan Matius. Mereka mengumpulkan biaya cukai itu untuk disetor kepada kerajaan atau pemerintahan Romawi, penjajah bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel tidak suka dan tidak senang, tidak rela membayar cukai demikian. Karena uang cukai itu atau pajak itu dibayar kepada bangsa kafir. Nah, tetapi bagian yang ditagih oleh orang Kapernaum kepada Petrus ini adalah untuk bait suci. Ketika pemungut cukai bait suci ini bertanya kepada Petrus, apakah guru mereka, yaitu Yesus, mau membayar biaya cukai bait Allah ini? Petrus dengan spontan menjawab, bayar. Karena Petrus tahu selama ini gurunya, yaitu Yesus,
selalu membayar bea cukai bait suci ini. Maka tanpa tanya lagi kepada Tuhan Yesus, Petrus langsung menjawab akan bayar. Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya bertanya kepada dia, "Apakah pendapatmu, hai Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, apa pelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini? Dari peristiwa ini kita melihat sifat ilahi dari Tuhan Yesus. Dia adalah Maha Tahu. Yesus mengetahui pembicaraan Petrus dengan pemungut cukai bait suci itu. Sebelum Petrus berkata-kata kepada Yesus, Yesus sudah mendahului bertanya kepada dia. Jadi berarti Yesus tahu apa pembicaraan Petrus dengan petugas pemungut cukai bait Allah itu. Kemudian kita lihat, Yesus tahu di dasar danau Galilea ini ada satu keping uang logam yang bernilai 4 dirham untuk membayar pajak bait suci Petrus dan Yesus. Yesus tahu ada seekor ikan akan memasukkan uang logam itu atau koin itu ke dalam mulutnya. Dan ikan ini akan makan umpan pancingan dari Petrus. Dan itu adalah ikan pertama yang didapat oleh Petrus. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga melalui peristiwa ini, Yesus membayar pajak atau biaya untuk bait suci. Saudara, yang kedua, selama hidup di dunia ini, Tuhan kita Yesus hidup dalam kesederhanaan. Bahkan dapat dikatakan, Yesus hidup dalam kemiskinan. Untuk membayar cukai bait Allah yang setengah sikal ini saja, tidak punya uang. Jadi dia menyuruh Petrus pergi mancing di danau untuk mendapat uang membayar biaya cukai bait suci. Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Sesungguhnya dia berhak untuk tidak perlu membayar biaya bait suci atau bait Allah tersebut. Karena dia adalah Allah sendiri. Anak Allah sendiri. Namun dia telah merendahkan diri. Dia mau membayar biaya bait suci tersebut. Tuhan Yesus mengajar kita hidup toleransi. Dalam hal-hal yang tidak prinsip, dalam kebenaran, kita tidak perlu mempertahankan kehendak kita. Kita harus hidup bijaksana, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, sebenarnya saya nggak usah bayar. Karena aku adalah anak Allah. Ini pajak ini atau biaya ini akan untuk bait suci. Jadi Tuhan Yesus nggak usah bayar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita bayar saja. Jadi kita lihat Tuhan Yesus mengajar kita hidup toleransi, hidup damai dengan orang lain. Saudara sekalian, menurut sejarah pada tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Bait suci yang super mewah menjadi rata dengan tanah. Ini sesuai dengan nubuat
yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44, kemudian pasal 21 ayat 5 dan 6. Jadi sebelum peristiwa Yerusalem itu dihancurkan, Yesus sudah menubuatkan peristiwa itu. Bahwa orang Yahudi tidak ada, sejak itu orang Yahudi tidak ada lagi upacara agama mereka. Karena bait suci mereka yang megah itu sudah rata dengan tanah. Tidak ada imam-imam lagi yang mempersembahkan persembahan. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi bayar biaya bait suci lagi. Tetapi pada waktu itu Kaisar Vespasianus yang di Roma, itu kaisar di Roma, memaksa orang Yahudi tetap membayar uang bait suci itu. Bukan untuk bait suci, karena bait suci sudah tidak ada. Tetapi untuk kuil Jupiter Capitolinus yang ada di Roma. Nah, hal ini, jadi kaisar itu memaksa orang Yahudi untuk membayar biaya bait suci itu. Karena bait suci itu sudah tidak ada, tetapi dibayar untuk kuil Jupiter. Nah, ini menimbulkan kebencian orang Yahudi. Namun mereka tidak berdaya melawan penjajah yang kuat itu. Di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajar kita agar kita hidup bijaksana. Tidak perlu bermusuhan dengan pemerintah dalam hal yang tidak prinsip, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kepada kita dari peristiwa ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyuruh Petrus pergi memancing ikan, dapat uang koin untuk membayar biaya bait suci Petrus dan Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka itu memang penduduk di Kapernaum, jadi dipungut biaya dari mereka. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Dari peristiwa ini kita sekali lagi kita melihat Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia menguasai langit dan bumi. Di sini kita juga melihat Tuhan Yesus mengajar kita hidup toleransi. Kalau bukan hal-hal yang sangat prinsip, kita tidak usah memaksa melakukan halnya. Tetapi kalau tidak prinsip, kita harus hidup rukun dengan semua orang. Pemerintah kita juga. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajar kami hidup rukun dengan sesama, rukun dengan pemerintah. Ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, kami dari peristiwa ini juga kami melihat, kami mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang Maha Tahu. Oh Tuhan, di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya Engkau tahu. Oleh sebab itu tolong kami belajar taat dan tunduk kepada pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami, setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain.